Hello, my outstanding student. Welcome to pronunciation practice. Dan kali ini kita sudah masuk ke meeting ke-6. So, my outstanding students, today's videos we are going to be learning about fricative sounds in English. So, without any further ado, let's get started. Here we go. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu fricative atau secara sekilas sudah dijelaskan fricative sounds itu seperti apa. But in this meeting kita akan fokus lagi membahas fricative sounds. The definition fricative sounds is a sounds that's made by partially blocking the ear which creates an audible friction. Nah, maksudnya di sini adalah bunyinya nanti bisa mendesis dan juga ada gesekan. Di dalam bahasa Indonesia, fricative sound itu merupakan sejenis fonem tertentu, yakni bunyinya desah, dan fricative sounds itu adalah fonem yang direalisasikan merupakan kombinasi antara sibilan dan eksplosif. Nah, kalau begitu, bunyi yang dihasilkan dari fricative sound ini jika udara menggeser alat ucap kita. Dan ingat, fricative sound ini bunyinya adalah mendesis atau ada geseran pada alat ucap kita. Nah, kalau begitu, kita lihat fricative sounds in English itu ada pada consonants. Ya, so fricative sounds in English there are 9 fricative phonemes. Jadi ada 9 fonem untuk bunyi frikatif. Dan made in 5 position of the mouth. Nah, tempat memproduksinya itu nanti ya ada pada 6 posisi. Nah, seperti apa? Bentar, kita lihat pembagiannya dulu. Fricative consonant sounds juga dibagi atas voiceless dan voice. Oke, untuk voiceless dia ada 5 fonem, sedangkan voice ada 4 fonem. Nah, kalau dilihat angka-angka ini, Ibu membaginya untuk voiceless diberi angka ganjil, sedangkan voice itu angka genap. Nah, nanti dia memiliki pasangannya atau minimal pairs. Seperti nomor 1, fonem nomor 1 itu berpasangan dengan fonem nomor 2. 3 dengan 4, 5 dengan 6, 7 dengan 8, dan 9 tidak punya pasangan. Jadi satu fonem voiceless fricative konsonan tidak memiliki pasangannya, yaitu glottal atau berbunyi begitu. Nah, sekarang kita lihat fonem yang 9 itu. Ada tempat terjadinya di labiodental, kemudian ada di interdental, ada di alveolar, dan ada di post-alveolar. Kemudian terakhir ada di glottal. Nah, labiodental ada 2 fonem atau sounds fricative. Nanti yang satu voiceless, artinya tidak membutuhkan tekanan di Adam's apple kita. Dan yang labiodental kedua, voice, berarti kita perlu memberikan getaran atau tekanan pada Adam's apple kita. Seperti bunyi dan bunyi. Ada suaranya dan ini tidak bersuara. Mendesis saja begitu ya. Sedangkan yang ini. Nah, jadi nampak perbedaan bunyi labiodental. Kemudian interdental nanti juga akan nampak perbedaannya. Interdental ini apa? Alveolar ini apa? Post alveolar, glottal. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail. Let's see. Untuk dental atau ada yang bilangnya labiodental. Labiodental ya. Labiodental itu perhatikan lidah kita, top teeth. Nah, lidah atas, top teeth, gigi atas kita dengan lower lip. Nah, ini bibir bawah. Gigi atas dengan bibir bawah. Jadi, letakkan posisi lidah kita, posisi gigi kita di dekat bibir bawah. Oke,
Tarik gigi atas ke bibir bawah. Oke, ada 2 ya. Dental. Ini pada posisi gigi. Ya, bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan tang tip lidah ujung atau pangkal lidah, ya. Kemudian antara upper dan lower teeth. Nah, gigi atas dan gigi bawah letakkan tip of your tongue di antaranya. Oke, kita cobakan. Ini untuk voiceless. Untuk voice. Kemudian alveolar. Alveolar ini tongue and alveolar ridge. Artinya ujung lidah kita ini menyentuh laveolum atau bagian mulut yang keras di belakang gigi. Gimana dia kursor? Nah, ini. Lidah di belakang langit-langit yang keras di belakang gigi atas. Sorry ya. Nah, bunyi Z ini paling gampang kalau di dalam bahasa Inggris ya. Zan, show, zan. Nah, kemudian post alveolar. Post alveolar ini tongue behind alveolar ridge. Posisi lidah kita ini behind alveolar ridge. Nah, ini lidah naikkan ke atas. Glottal. Glottal ini adalah bunyi yang dihasilkan adanya celah suara. Ini suara kita ada muncul di glotis atau di celah suaranya di sini. Disebut juga dengan konsonan laring karena dia muncul bunyinya pada celah suara. Nah, atau dia lewat aja udara ya. Nah, begitu. Oke, kalau lebih gampangnya kita lihat dan praktiskan ini ya, labiodental. Labiodental ada yang voice, van, gigi atas dengan bibir bawah. Van ini first. Ini yang voiceless, voice. Kita dengarkan sounds dari native ini. Ulang lagi. Oke, nampak ya perbedaan bunyinya, bagaimana pelafalannya, dan lihat di sini udara kemudian baru keluar. Kita ulang lagi. Nah, oke. Oke, biar lebih gampang, sound is written with the letter. Nah, untuk mengetahui bahwa suatu kata itu memiliki sound cara penulisan atau letternya ada yang dengan F saja, FF, PH, dan GH. Contohnya fine, office, paragraph, hyphen, bukan hyphen tapi hyphen karena dia dengan sounds enough, love. Jangan baca enough. Lauh, salah karena dia harus sounds-nya enough, love. Nampak ya? Ini ciri-ciri sounds dalam bahasa Inggris dengan menggunakan letter F, FF, PH, dan GH. Kalau letter kita bacanya seperti biasa ya. Alright, sekarang kita masuk yang voice untuk labiodental. Kita dengarkan bunyinya. Nampak udaranya ya. Oke, ada voice yang dikeluarkan. Kalau ini voiceless, tidak bersuara, tidak bergetar. Ini ada voice-nya. Ulangi ya.
Dengar ya. Oke. Untuk mengidentifikasi sound ini biasanya ditulis dengan letter V juga dan letter F. Contohnya very. Jadi ada getarannya, ada voice-nya. Very, drive, visit. Dan ini contoh terakhir, mirip ya dengan di atas. Iya, ternyata juga menggunakan letter F seperti ini. Tapi cara membacanya berbeda dengan yang di atas. Ini dibaca dengan F. Jadi dibaca dengan F, F, F. F. Atau boleh F. off. Nah, jadi mau American and British. Kalau American agak terdengar ya off. Tapi kalau British of. Jadi O ini dibaca dengan swa, of, agak malas E-nya. Tapi kalau bahasa Inggris of. Nah, jelas gitu. Maksudnya bukan bahasa Inggris, American English. Aduh, jadi bingung bahasa Inggris, American English, British English. Oke, sorry ya kalau ada kesalahan. Kadang-kadang slip of tongue. Alright, sekarang kita masuk ke berikutnya. Oh, sorry. Ini perbedaannya ya. Oke, kita masuk ke tempat terjadi atau manner. Oh, sorry, tempat memproduksi bunyi frikatif yang kedua yaitu di dental. Tapi ada juga yang bilangnya interdental. Kenapa? Antar dua gigi. Atau hanya bilang dental pada gigi. Nah, lidah posisinya antara dua gigi atas dan gigi bawah, upper teeth dan lower teeth. Nah, ini posisi lidah kita. Kalau kamu benar meletakkan lidahnya, maka bunyinya akan benar. Kita dengarkan sounds-nya ya. Coba lihat ini. Posisi lidahnya, coba lihat ya. Ini posisi lidah. Nah, itu posisi lidahnya. Nampak ya? Oke, kalau nggak terbiasa agak muncrat-muncrat gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi sound is written with the letter. Nah, biasanya ditulis dengan letter TH atau TH dalam bahasa Indonesia. Thing, thick, both, author, author. Jangan author, salah. Author, karena bunyinya, nah, author. Oke, sekarang ini yang voiceless, sekarang kita lihat bunyi dental atau interdental yang voice. Dengarkan ya. Coba lihat, ada bunyi di voice-nya, di Adam Apple kita ulangi. Saya ulangi. Nah, itu. Nah, bedanya yang di atas. Nah, ini nggak ada ya di Adam Apple kita voice-nya. Nah, kalau ini ada. Coba lagi. Nah, tuh. Nampak ya? Nah, jadi nampak perbedaan dua bunyi ini. Oke, terlihat dan terdengar jelas perbedaannya ya. Nah, sound is written with the letter TH. Nah, sama ternyata. Tapi kita lihat daerahnya atau kata di belakangnya. Nah, contohnya these. Ini adalah sounds letter di belakangnya ada S dan ini ada T. These, that, smooth, mother, mother. Oke. Jadi agak gampang-gampang susah ya untuk membedakan dua kata ini. Oh, sorry, dua kata. Aduh, salah lagi. Dua sounds ini. Namun untuk membedakannya kita sudah bisa mendengar dengan jelas. Saya ulangi. Oke, bunyi yang voice-nya. Oh, sorry. Sebentar, salah. Kita dengarkan. Oke. Voiceless dan voice. Dan oke. Sekarang kita masuk ke alveola. Alveola. Alveola itu
juga memiliki dua sounds. Tadi sudah dijelaskan, kita dengarkan sounds untuk bunyi S dulu ya. Lihat lidahnya, posisi lidah, lihat. Ulangi. Lagi. Oke, yang bunyi Z. Z. Ada di sini, lihat. Lagi, lihat ada metalnya, ada voice-nya ya. Oke, perbedaan dengan Z, satu voiceless, satu lagi voice, ada voice-nya. Nah, untuk mengidentifikasi sound Z dengan Z, sound Z is written with the letter S, SS, SE, ST, SW, P, S, CC, CE, CX, dan CS. SC. Nah, ini setelah dilakukan penelitian, inilah ciri-ciri sounds dalam bahasa Inggris seperti sun, stop, class, lesson, horse, house, listen. Jangan listen, salah. Listen, T-nya hilang. Ya, karena ST jadi bunyi S saja. Listen, castle, answer. Jangan answer, salah. Answer, W-nya nggak dibunyikan karena SW itu bunyinya cuma S. Answer, sword, sword, sword. Psychology, sorry, jangan psikologi, salah. Cuman PS itu dibaca dengan sound S saja. Psychology. CC, tapi nanti CC ini dibaca di depan S-nya dengan K dulu, pronounce KS. Jadi success, success. Oke. Oh, sorry, kok saya baca, kok Miss bacanya sukses pula ya. Sorry, bacanya sukses, sukses. Nah, biar jelas. Success. Success. Ya, jadi KS. Cara bacanya dengan bunyi S. Kemudian police, pass, send. Jangan baca chan. Nah, bunyi C, letter C, jika dia berada sebelum letter E, letter I, atau letter Y, maka C ini dibaca atau soundnya sound S. San, san. Jangan chan. Oh, salah banget. Kemudian X. X ini akan dilafalkan atau dipronunciasikan dengan KS. Six, ada K-nya baru S. Six, gitu. Kemudian SC, sin, science. Jangan cien, science. Jadi semua letter ini kita lafalkan dengan bunyi apa? Ini dia. Nah, itu. Oke, what about this one? Kita dengarkan yang bunyi voice-nya untuk alveolar. Nah, cara mengidentifikasinya, sound Z is written with the letter Z, 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 A. Zoo, buzz, flies. Kemudian ada juga yang letter SE. Nah, SE di belakangnya ya. SE di belakangnya please, these, those, those. Jadi SE di belakang ini dilafalkan dengan Z. Dan ada juga pengecualian atau other. SS juga bisa dilafalkan dengan bunyi Z. Seperti dessert, scissors. Kemudian ada juga letter X, exam dengan Z, exam. Tapi jangan lupa ada seakan-akan bunyi G di depannya. Letter G di depannya. Exam, example. Nah, begitu. Sekarang kita masuk ke sound berikutnya. Oh, sebelum masuk kita lihat perbedaannya dulu lagi. Dan oke, sekarang kita masuk ke post alveolar. Bunyi sh dengan bunyi j. Kita dengarkan. Oke, yang voice-nya lagi.
Oke, terdengar ya perbedaannya. Untuk mengidentifikasinya, perhatikan sounds sh. Is written with the letter show, vocation, social, profession, dimension, conscious, issue, sure, machine, jangan machine, salah ya. Ocean, anxious. Anxious. Nah, letter SH. Lihat SH, letter TI, TI, CI, CI, social. Dan ulangi. Oke. Oh, aduh bunyi ya. Lagi ya. Oke. Nah, show, vacation, social. Nah, nampak ya? Pendengar ya, perbedaan bagaimana cara melafalkan sh. Sekarang kita masuk ke sounds yang voice. Aduh, agak muncrat-muncrat gimana kalau nggak terbiasa. Bagi kamu yang nggak terbiasa maksudnya. Tapi kalau yang udah terbiasa, santai aja. Sure, issue. Yuk, yang untuk sounds. Oke, kita cobakan ya. Ini dia. Bisa juga dengan letter S, tapi bacanya Z. Usually. Usual. Usually. Unusual. Unusual. Ya, maaf ya, ada hal yang lewat. Ada orang jualan lewat, makanya di stop sebentar. Kita lanjut. Usually. Usually. Kemudian unusual. Kita dengarkan. Usually. Usually. Kalau yang American. Usually. Oke. Kemudian yang dengan menggunakan letter SI. Asia. Asia. SI. SI. Asia. Jangan bacanya Asia. Salah. Asia. Persian. Kemudian dengan letter GE. Beige. Garage. Oke. Ya, ini dibaca dengan garage. 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 Kemudian kalau UK-nya dia bilang pronounce seperti ini. Garage. 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 Ya, j. Kita dengar lagi. Garage. Kemudian ada juga yang dengan letter TI dan Z. Nah, dengan letter TI seperti ini. Equation. Equation. Ya. Kemudian dengan letter Z kita dengarkan. Okay, like this. Caesura. 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 Ini artinya kejang ya. Ini bahasa Inggris itu juga mengambil beberapa kosakata yang berasal dari bahasa lain seperti Prancis, Jerman. Nah, ini berasal dari bahasa Prancis ya. Caesura. Artinya kejang. Oke, terakhir. Nah, this is the last. Glottal. Oke, kita dengarkan. Lagi. Oh, gimana nih? Sebentar. Oke, kita coba lagi. Tidak respon gimana ini ya? Coba. Oh, what's going on? Ada sesuatu yang salah kah? Sebentar. Oke, kita ulang lagi kesalahan teknis tadi ya. Nah, itu. Lagi. Oke, nampak ya. Di bagian glotis kita ini. Oke. Lagi. Nah, ini paling gampang ya. Oke, biasanya ditulis dengan letter apa saja? H. Contohnya had, hot, help, hope. Kemudian juga dengan letter WH, WH.
Jadi kita hanya melafal atau mempronouncekan dengan bunyi atau sounds h saja. Who, whose, whom, dan whole. Kemudian juga sounds ini ada juga yang silent. Maksudnya bukan sounds ya, tapi letter ya. Letter H ini ada yang silent, hati-hati. Jadi jangan nanti kalau ada letter H atau H di depan itu selalu dibunyikan whole, whole. Ya, nggak mungkin ya, karena sounds yang glottis ini. Nah, lagi tidak semuanya harus dibunyikan bunyinya. Ada yang silent, ada letter H dengan silent. Our, jadi hanya tidak dilafalkan. Honest, honor. O, John. Kemudian vehicle. Oke, wait a minute. Nah, yang terakhir ini juga tidak dilafalkan. Apa arti vehicle ini? Artinya adalah kendaraan. Vehicle, John, O, honor, honest, our. Nah, kalau British English seperti apa lafalannya? Vehicle. 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 Vehicle ya. American English? Vehicle. Vehicle. Nah, sama saja ya. Yang penting H-nya ini, letter H-nya ini nggak dilafalkan. Tidak harus vehicle. Karena sound. Jadi harus dilafalkan. Tidak semua. Alright, begitu saja materi tentang sebentar kita kembali. Nah, ini materi tentang fricative sounds in English. Ada berapa sounds-nya? Ada 9 fonem. Fonem dari tempat memproduksinya itu ada di labiodental, ada di dental atau interdental, ada di alveolar, ada post-alveolar, dan glottal. Ada berapa fonemnya? Sekali lagi, ada 9 fonem dalam bahasa Inggris untuk fricative sounds. Apa itu fricative? Bunyinya itu ada geseran, kemudian ada desisan. Nah, audible friction. Okay. So we come to assignment. Nah, assignment untuk fricative sound atau sound yang mendesis dan ada gesekan. Di sini Ibu sudah tulis beberapa kata yang harus kamu lafalkan dengan sounds-nya masing-masing. Mulai dari sounds sampai sounds yang mana ini adalah glottal. Glottal sounds atau sounds dengan celah suara, atau ada juga yang bilang ini konsonan laring. Nah, dari semua ini caranya kamu cukup record dengan handphone kamu. Ya, sounds-nya saja, tidak perlu wajah. Tapi kalau kamu bisa record dengan video, bagus sekali, saya hargai. Tapi kalau tidak bisa, hanya dengan menggunakan voice note atau dengan menggunakan rekaman saja, rekam suara saja boleh. Saya terima, dan kamu kirimkan bunyinya ini nanti, sounds kamu itu ke e-learning kampus kita. Ya. Paham ya? Lafalkan seperti apa contohnya. Saya kasih satu contoh. Far. Jadi bunyikan dulu bunyi frikatifnya. Sounds far. Fan. Baru setelah dilafalkan ini sebutkan, lafalkan katanya. Sampai bunyi frikatif atau bunyi glotis ya. Oke, sekian dulu. Semoga penjelasannya dapat dipahami, dan see you for the next meeting. Bye-bye.